105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Baik keluarga Sip, kembali kita dalam program yang berbeda, Keluarga Sip di Dialog Sosial Budaya. Edisi kali ini Rabu 25 Oktober 2023, dan masih bersama dengan sahabat siaran Tia Zahra. Keluarga Sip, kali ini kita akan membahas terkait dengan tradisi Maulid Nabi di Minangkabau bersama dengan Haji Mulyadi Muslim LC.MA Dato Said Marajo Nan Putih, seorang tokoh adat dan budaya Sumatera Barat. Keluarga Sip, bicara soal tradisi Maulid Nabi di Minangkabau ya. Mungkin di daerah Anda masing-masing sudah punya tradisi tersendiri untuk memperingati Maulid Nabi gitu ya. Dan keluarga Sip, saat ini sudah hadir Buya Mul di hadapan kita di studio tepatnya. Keluarga Sip, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Buya? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Semoga pemirsa juga sehat. Iya. Dengar dimanapun berada juga sehat walafiat. Baik, keluarga Sip. Dan juga terima kasih untuk Anda yang masih setia di 105,8 dan juga live streaming di www.sipfm.com. Anda bisa pantengin juga beberapa informasi terkait dengan program kita di Instagram @sipfm ya. Untuk yang bertanya keluarga Sip nanti terkait dengan tema di hari ini, tradisi Maulid Nabi di Minangkabau, Anda bisa DM saja di salah satu platform media sosial kita yakni Instagram di @sipfm ya. Kembali kita ke Buya Mul. Buya, pembahasan tradisi Maulid Nabi di Minangkabau ini sangat unik dan menarik Buya, terkait dengan Maulid Nabi, karena Maulid Nabi mungkin sering ya di sekolah-sekolah diadakan gitu ya. Ternyata di daerah sendiri itu punya ciri khas juga memperingati Maulid Nabi. Namun Buya, mungkin di awal kita bahas dulu nih latar belakang dulu nih Buya, latar belakang adanya sebuah tradisi Maulid Nabi di Minangkabau khususnya Buya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi alihi washabihi ajmain. Ada mengganggu kita nih. Oke, ini maklum ya keluarga Sip. Buya ini orang super sibuk ya. Pendengar Sip FM, keluarga Sip dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian atau dialog kebudayaan kita sekali 15 hari ya. Dan tema hari ini sangat menarik, tentang peringatan Maulid Nabi atau tradisi Maulid Nabi di Sumatera Barat atau di budaya Minangkabau. Berbicara tentang peringatan Maulid Nabi, tentu kita harus lihat dulu ini Maulid Nabi ini apa ini? Apakah ini bagian dari syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditetapkan oleh Rasulnya? Tentu kita harus cari referensinya, ayat atau dalil atau pendapat para ulama tentang peringatan Maulid Nabi ini. Baik. Apakah dia ibadah yang wajib atau ibadah sunnah, atau dia hanya sampai pada level mubah, boleh dikerjakan. Iya, baik. Nah, baru nanti kita berbicara tentang peringatan Maulid Nabi di Sumatera Barat atau di budaya kita di Minangkabau. Baru nanti kita yang ketiga berbicara bagaimana model di peringatan Maulid Nabi ini. Nah, sehingga kita bisa mendudukkannya secara proporsional. Nah, kalau kita lihat dari ayat atau hadis Nabi Muhammad SAW, itu tidak kita temukan satu ayat pun yang memberikan penegasan perintah untuk memperingati Maulid Nabi. Tidak ada. Tetapi ayat memberikan penjelasan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang baik. Surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, "Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh ada pada diri Rasul itu contoh teladan yang baik. Nah, bagi siapa? Bagi kita orang-orang beriman yang meyakini adanya hari akhir, yang ingin bertemu dengan Allah, maka teladannya adalah Rasul SAW. Berarti ada pesan, ya, pesan secara tersirat
bagaimana kita bisa meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu dengan mempelajari biografinya, dengan mempelajari syariatnya, dengan mempelajari membaca hadis-hadis atau sunnah-sunnahnya. Iya. Nah, kalau misalnya itu dilakukan setiap hari, setiap waktu, alhamdulillah sudah selesai masalah kan? Iya, iya. Nah, tapi kalau misalnya tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa dilakukan setiap waktu, maka paling tidak tentu sekali setahun. Nah, sekali setahun itu diambillah momennya pada hari kelahiran beliau. Nah, itu barangkali pendekatan dalil bahwa Rasul adalah teladan. Bagaimana kita bisa meneladaninya? Ya, dalam surat Ali Imran ayat 31 juga begitu. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah Muhammad, kalau kita ini mencintai Allah, maka cara untuk mencintai Allah itu adalah dengan mengikuti Rasul, dengan meneladani Rasul. Iya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa kita. Nah, cara untuk mengikuti sunnah Rasul itu ya dengan membaca sirah, dengan membaca biografinya. Berarti idealnya setiap waktu kita baca kan? Iya, benar. Nah, tapi karena waktu mungkin tidak memungkinkan, maka paling tidak sekali setahun dibaca biografi Rasul, dibaca bagaimana perjalanan kehidupan Rasul, dipelajari akhlaknya Rasul. Lewat apa? Lewat pengajian, lewat ceramah, atau kita baca sendiri gitu. Iya, Nah, iya. nanti pada akhirnya kita amalkan. Nah, itu pendekatan ayat Al-Quran. Jadi kalau ditanya adakah ayat secara tegas verbal menyuruh melakukan peringatan Maulid? Oh, tidak ada. Nah, itu satu kan. Yang kedua, dalam satu hadis diriwayatkan Rasul ditanya, kenapa Rasul berpuasa di hari Senin? Diriwayatkan oleh Ubadah Al-Ansari. Kenapa Rasul berpuasa di hari Senin? Nah, kata beliau, "Dzalikal yauma wulidtu wa yauma unzil." Hari Senin itu hari saya dilahirkan, kata Rasul. Atau juga hari pertama wahyu diturunkan gitu. Jadi latar belakang Rasul puasa hari Senin itu salah satunya gitu. Baik, baik. Nah, ini juga dipahami oleh sebagian ulama, ada pesan berarti boleh memperingati Maulid gitu. Nah, buktinya Pak Rasul memperingati hari kelahiran beliau dengan berpuasa gitu. Nah, gitu kira-kira pesannya gitu. Nah, tapi para ulama mayoritasnya tidak ada yang mengatakan wajib hukumnya melaksanakan peringatan Maulid. Nggak ada itu. Iya. Atau mengatakan sunnah muakkad, sangat dianjurkan memperingati Maulid. Nggak ada juga gitu. Iya, iya. Maka paling tidak ya peringatan Maulid itu hukumnya adalah mubah atau boleh. Boleh. Nah, seperti yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, hukumnya boleh. Dengan syarat tidak ada yang mubazir, tidak ada kemaksiatan, tidak ada yang sia-sia. Maka boleh. Tapi perbuatan yang boleh dilakukan ini tidak ada kemaksiatan, tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sia-sia, tapi bermanfaat, maka ujungnya dalam kajian usul fikih dia berpahala. Baik, baik. Nah, apalagi misalnya dengan peringatan Maulid kita dapat ilmu, dapat wawasan, dapat pemahaman bagaimana akhlaknya Rasul SAW. Iya, Kalau kita amalkan, oh berarti perbuatan itu menilai pahala. Begitu kira-kira sejarah peringatan Maulid. Tapi dengan pendekatan dalil ini memang tidak kita temukan pada periode sahabat, jangankan pada periode Rasul, periode sahabat atau tabi'in tidak kita temukan ada peringatan Maulid. Nah, kalau kita baca sejarah, kapan pertama kali peringatan Maulid ini dilakukan? Nah, informasinya nanti bisa kita dalami juga kan? Iya, iya. Katanya itu terjadi pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir, yang hidup di abad ketiga, abad keempat ya, 341 Hijriah. Iya, iya. Nah, dilakukan peringatan Maulid oleh Khalifah Mu'idz. Nah, kemudian pernah juga dilarang karena mungkin dianggap perbuatan ini mubazir, sia-sia, gitu, nggak dilanjutkan lagi. Tapi setelah itu di tahun 524 Hijriah, Amir lil Ahkamillah juga melakukan hal yang sama, peringatan Maulid. Nah,
Atau juga beberapa referensi mengatakan itu Salahuddin Al-Ayyubi dalam rangka memberikan motivasi kepada umat Islam supaya bersemangat melakukan perlawanan kepada yang waktu itu terjadi perang salib. Nah, bagaimana umat Islam ini semangat untuk ikut berjihad, maka dilakukanlah peringatan Maulid. Nah, sehingga kegiatan ini terus berlanjut sampai hari ini ke Indonesia, juga sampai ke Sumatera Barat. Itu lebih kurang catatan singkat sejarah adanya peringatan Maulid. Baik, keluarga sip. Nah, dari hal ini keluarga sip kita semakin tahu ya bahwasanya hukum yang disampaikan oleh Ustadz tadi dan bagaimana Islam memandang lahirnya Maulid Nabi ini gitu ya, dan bahkan story singkat gitu Rasul kita gitu. Keluarga sip, dan juga ini Buya ada pertanyaan yang masuk ini terkait dengan sejarah Rasul yang berpuasa di hari beliau lahir gitu. Boleh nggak saya ngikut juga? Nah, maksudnya mungkin gini nih Bu ya. Beliau lahir di hari apa gitu dan mengisinya dengan hal seperti itu juga gitu. Apakah sah-sah saja? Karena ini mungkin erat kaitannya dengan orang-orang yang ikut merayakan hari ulang tahunnya gitu loh Bu ya. Ini mungkin beda konsep lagi. Tapi karena sempat disinggung sebelumnya gitu Bu ya. Ya, Rasul SAW berpuasa di hari Senin itu puasa itu ungkapan apa? Ungkapan bahagia, syukur atau kesedihan? Baik. Tentu ungkapan bahagia atau syukur, berbahagia atau senang gitu. Nah, tentu kalau kita ingin meneladani Rasul ya silakan. Di hari kelahiran kita berpuasa, bagian dari bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari kelahiran kita berinfak, kita bersedekah, bahwa berinfak bersedekah di hari-hari yang lain itu dibolehkan, itu betul kan? Ini babnya kan mengkhususkan di momen istimewa kita berinfak, kita bersedekah, kita berpuasa. Selama kita tidak menganggap itu suatu yang mesti wajib harus, tidak ada masalah kan. Ini hanya memanfaatkan momentum. Nah, kalau memanfaatkan momentum nggak ada masalah. Di hari baik, bulan baik, kita berbanyak berbagi, udah ada masalah. Baik, berarti sah-sah saja ya. Asal tadi balik ke Bu ya, sampaikan tidak ada mudaratnya, terus tidak ada yang sia-sia gitu, tidak ada hal negatif yang dilakukan selagi itu positif. Dia misalnya mensyukuri hari kelahiran, pesta bir, itu tidak betul kan. Tapi kalau mengajak lahir atau tidak lahir, memperingati kelahiran atau tidak kelahiran, pesta bir ya tetap terlarang gitu. Iya, benar sekali. Tapi kalau mengajak anak yatim misalnya makan bersama, nah itu itu luar biasa kan, bagusnya gitu ya. Karena kan nggak mungkin kita tiap waktu karena kondisi, karena kendala, tentu memanfaatkan momentum. Baik, terima kasih Bu ya. Dan itu dia keluarga sip, semoga terjawab pertanyaannya. Kita akan kembali lagi pada segmen kedua. Nanti keluarga sip masih dalam pembahasan tradisi Maulid Nabi di Minangkabau bersama dengan Buya Haji Mulyadi Muslim LCMA, Dato Said Marajo nan Putih selaku tokoh adat dan budaya Sumatera Barat. Setelah informasi berikut ini, keluarga sip pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip kembali bersama dengan sahabat Sirenda, Tia Zahra, dan kita masih dalam program Dialog Sosial Budaya yang akan membahas terkait tradisi Maulid Nabi di Minangkabau. Dan masih bersama dengan narasumber kita Buya Haji Mulyadi Muslim LCMA, Dato Said Marajo nan Putih. Beliau adalah seorang tokoh adat dan budaya Sumatera Barat. Untuk Anda yang bertanya keluarga Sip, silakan DM saja di Instagram kita @sipfm. Tadi sudah masuk satu pertanyaan terkait dengan hukumnya dan juga bagaimana Islam memandang. Tadi kita sudah bahas secara komplit ya, sedikit mengulas kembali bahwasanya hukum diperbolehkan ya untuk melaksanakan yang namanya Maulid Nabi, dan juga bagaimana Islam memandang secara utuh Maulid Nabi yang ada saat ini diperingati di beberapa tempat. Nah, kali ini keluarga Sip bersama dengan Buya Mul, kita membahas juga asal mula mungkin tradisi Maulid Nabi di Sumatera Barat, terkhususnya di Minangkabau. Kita langsung ke Buya. Ya, alhamdulillah kita poin 1 udah kita bahas ya. Nah, kita masuk ke
kearifan lokal, apa namanya, wisdom, lokal wisdom kita di Sumatera Barat atau dulu disebut Minangkabau. Karena dia berasal dari Mesir, ya, pada awalnya di dinasti Fatimiyah. Nah, maka orang Sumatera Barat atau Minangkabau yang dulu mungkin belajar kuliah di Mesir mendapatkan tradisi itu ketika mereka pulang ke pesantren atau ke Sumatera Barat. Nah, mereka lakukan juga hal yang sama. Nah, misalnya Pak, dalam rangka peringatan Maulid itu dibaca buku Barzanji. Buku Barzanji atau kitab Al-Barzanji itu apa isinya? Isinya adalah biografi Rasul SAW. Baik. Nah, cuma buku Al-Barzanji itu berbahasa Arab. Nah, tentu perlu orang yang bisa menerjemahkannya, baru bisa dapatkan informasi atau pesan dari buku Al-Barzanji itu. Nah, makanya dalam peringatan Maulid Nabi secara umum di Sumatera Barat dulunya membaca buku itu, membaca buku Al-Barzanji. Nah, walaupun nanti ada tambahannya karena ceramah karena kegiatannya ramai, disediakan juga snacknya atau bahkan juga ada makan-makannya. Akhir dari kegiatan itu adalah makan bersama gitu. Nah, inti acaranya adalah peringatan Maulid, membaca buku kitab Al-Barzanji dengan penjelasannya oleh ustadz atau penceramah yang menyampaikan atau membacakan buku itu. Tapi sisipannya, tambahannya ada snack, ada makan gitu. Nah, di beberapa daerah atau wilayah karena acara keramaian-keramaian seperti itu, kita bayangkan 4 abad yang lalu kan belum ada kue-kue kayak sekarang, kue bolu belum ada gitu. Tentu yang dibuat apa? Suatu yang mudah, praktis. Nah, apa yang mudah itu? Membuat lamang. Nah, maka muncul juga lah dalam peringatan Maulid Nabi ada tradisi malamang. Nah, artinya apa? Siang harinya ibu-ibu membuat lamang dan untuk snack orang yang datang nanti malam ketika peringatan Maulid Nabi. Maka jadilah dia suatu budaya. Kenapa? Karena berulang-ulang seperti itu. Maka muncul ungkapan malamang itu bagian dari tradisi Maulid. Padahal sebenarnya itu Maulidnya yang menjadi tradisi, malamang ini karena kebutuhan untuk buat snack gitu. Tapi hari ini di beberapa tempat, jangankan di kabupaten, di Kota Padang pun di beberapa kecamatan saya ngisi peringatan Maulid, snacknya lamang dengan pisang gitu. Ustadznya pas pulang dikasih 3 batang lamang gitu. Jadi ditanya, kenapa nih dia harus bawa lamang? Ini tradisi kami di sini begitu, Bu ya. Kalau Maulid, malamang. Kalau ndak malamang, ndak sah rasanya Maulid katanya. Nah, kan gitu. Sambil bergurau kan. Nah, di Pariaman ada lagi yang lebih unik. Lebih unik itu apa? Dalam peringatan Maulid Nabi, di samping tadi ada snack seperti malamang itu atau nanti makan bersama ala kadarnya, ada juga namanya bungolado. Bungolado itu bukan bunga cabai. Bungolado itu adalah infak dari masyarakat, baik yang ada di kampung ataupun yang di rantau, dalam momentum peringatan Maulid itu. Nah, infak itu dijadikan sebagai bahan untuk membuat bunga hias. Nah, jadi dibeli bunga atau dibuat dari ranting kayu, dihias dengan kertas-kertas warna-warni, lalu di ujung-ujungnya digantungkan uang-uang tuh. Ada yang 1.000, ada 5.000, ada 20.000, tergantung perkembangan zaman. Nah, sekarang ada uang 100.000 ya, ada juga yang berinfak 100.000, digantungnya di bunga hias tuh. Disebut dengan bungolado. Nah, itu nanti tergantung kondisi. Kalau sebelum-sebelumnya itu bungolado tuh diarak sekeliling jorong atau kampung gitu. Nah, masyarakat yang melihat itu ingin juga
berinfak atau bersedekah lalu dia kasih ke panitia, ke penanggung jawab, lalu digantung pula uangnya di rantiang itu. Baik. Nah, lalu nanti puncaknya dipajang di dalam masjid atau surau ketika malam peringatan Maulid. Nah, setelah selesai peringatan Maulid nanti dihitung berapa infak terkumpul gitu. Ini juga tambahan dari budaya dalam proses peringatan Maulid Nabi. Dan itu tidak ada salah sama sekali gitu ya Bu ya, boleh-boleh saja karena memang tujuannya dari uang yang terkumpul berupa infak dan digunakan untuk masjid atau surau itu sendiri, seperti itu Bu ya. Ya, tujuan infaknya untuk apa? Untuk masjid atau untuk pembangunan surau yang sedang terbengkalai gitu ya. Tapi infak ini dijadikan dulu sebagai hiasan pajangan gitu, untuk memotivasi orang lain juga mau berinfak gitu. Nah, dan itu tidak ada hubungan ikhlas nggak ikhlas kan. Kalau urusan ikhlas itu pribadi masing-masing. Baik, benar sekali. Boleh kita berinfak secara diam-diam, boleh kita berinfak secara terbuka, disebutkan namanya dalam ayat intubdus shadaqah wa intukhfuha, itu tidak ada masalah. Disampaikan secara terbuka atau secara diam-diam nggak ada masalah. Yang penting pengurus penitiannya bisa dipercaya atau amanah gitu kan. Nah, karena tidak ditulis di papan informasi, hilang infaknya, itu nggak boleh kan. Nah, tapi dalam peringatan Maulid Nabi sengaja infak ini dipajang dulu. Dipajang dulu dalam bentuk bungolado itu atau tanam bunga hias tuh yang dibuat dari rantiang yang dihias dengan kertas-kertas warna-warni. Babnya supaya orang lain termotivasi gitu, digantung juga infaknya gitu. Tapi itu sekali lagi hanya bagian dari sisipan tradisi peringatan Maulid gitu. Benar, tapi pada dasarnya sudah ada kajian-kajian gitu ya Bu ya, terkait dengan sirah nabawiyah, bagaimana mempelajari kembali atau mendiskusikan kembali perjalanan atau kisah dari Rasulullah gitu. Dan kemudian Bu ya, terkait dengan hal ini, mungkin kalau di sekolah dulu saya ingat banget ada pohon ilmu gitu ya. Nah, di Pariaman ternyata kita punya pohon uang yang Bu ya. Ya itu pohon uang itu yang disebut dengan bungolado tadi. Benar-benar sekali ya. Dan ada tadi Malamang, ada bungolado gitu ya. Nah, bagaimana di daerah lain Bu ya? Apakah mereka punya ciri khas tersendiri atau lebih fokus kepada kajian ilmu saja gitu Bu ya? Saya tidak dapat juga banyak referensi ya, misalnya di Luha dan Bungsu, Payakumbuh seperti apa gitu, atau di Batu Sangka seperti apa. Tapi kalau membaca buku atau kitab Al-Barzanji itu di peringatan Maulid Nabi itu di sebahagian surau-surau tua itu masih berjalan. Tapi kalau di masjid-masjid perkotaan atau masjid yang di negara-negara yang dianggap sudah modern lah ya. Yang peringatan Maulid Nabi itu hanya ceramah saja. Tidak ada baca buku Barzanji itu. Dia ceramah umum saja. Artinya sudah mulai juga bergeser gitu. Bahkan dalam ceramah umum atau disebut dengan tabligh akhbar kan namanya, atau ceramah Maulid Nabi kan namanya. Nggak ada lagi juga snacknya, paling cuma air putih aja gitu. Jadi sudah terjadi pergeseran yang cukup tajam ya. Padahal sebenarnya menurut saya pribadi ya, karena kita mengumpul ramai, terus anak-anak juga banyak yang hadir. Kalau disediakan juga snack atau makan itu kan semakin akrab ya, semakin kokoh silaturahimnya. Nah, tapi mungkin di pertimbangan panitia kalau ada makan-makannya pula nanti memberatkan gitu. Nah, karena Maulid Nabi ini statusnya tidak sampai pada tingkatan sunnah tapi levelnya mubah, tentu menyesuaikan. Kalau dulu orang tidak punya kesibukan yang luar biasa seperti hari ini, maka peringatan Maulid Nabinya dibuat sedemikian rupa di surau, dimulai dengan masak-masak, melamang, nanti dibaca buku kitab Barzanji itu, lalu diterjemahkan mungkin sampai subuh ya barangkali gitu ya. Atau paling tidak sampai tengah dini hari lah, jam 12 kan. Dan wajar kalau udah jam 12 malam perut lapar makan gitu kan. Tapi sekarang karena pergeseran budaya kita, peringatan Maulidnya ada
Tapi mungkin dengan ceramah umum Iya, benar, atau tabligh benar. akbar, Benar. mungkin ada snack ala kadarnya, mungkin juga tidak ada snacknya kan. Bahkan iya, benar sekali. Tapi mungkin mengundang ustadz kondang gitu, ustadz yang terkenal, sehingga akhirnya ramai juga. Benar, gitu. benar sekali Bu ya. Nah, di beberapa kota saya lihat peringatan Maulid Nabi itu dijadikan sebagai momen untuk ajang perlombaan. Nah, misalnya kayak di Kota Padang, dalam rangka Maulid Nabi dibuat kegiatan Pekan Maulid. Iya, benar. Pekan Maulid itu ada lomba-lomba untuk anak-anak TPA MDA, ada lomba hafalan Quran, ada lomba baca Quran dengan irama, ada azan, ada pidato, ada MSK, ada puisi, macam-macam. Banyak, Intinya adalah dalam rangka menghadirkan semangat syiar keagamaan di momentum kelahiran Rasul SAW. Iya. Nah, dan tujuannya tentu bagaimana umat Islam ini semakin cinta dengan Rasul, dan ketika mereka mendapatkan informasi bagaimana biografi Rasul, bagaimana akhlaknya Rasul, lalu mereka mengamalkan. Itu tujuannya. Semata-mata adalah dalam rangka mencintai Rasul, ingin menghidupkan sunnah-sunnahnya. Iya, baik. Dan memang seperti Buya sampaikan tadi, ketika memang dikhususkan ada agenda makan bersama dengan tipikal masyarakat sekarang yang sudah workaholic, mereka lebih fokus kepada pekerjaan, sibuk gitu ya, Buya. Mungkin ini agak sedikit memberatkan seperti itu. Tapi kita lihat dari pemerintah juga sudah memaksimalkan gitu Buya dalam memperingati Maulid Nabi ini. Semisal anak-anak sekolah memang diwajibkan untuk mengikuti kajian di masjid yang sudah dijadikan sebagai sport atau spotlight untuk kajian memperingati Maulid Nabi ini. Akhirnya digerakkan itu seluruh siswa sekolah. Saya ingat betul tuh Buya waktu SD bareng-bareng jalan kaki gitu, seluruh siswa yang ada di SD itu berjalan ke satu masjid yang sebagai pusat untuk kajian ini gitu, dan itu diwajibkan Buya. Ya, betul. Di daerah tertentu misalnya pemerintah dalam rangka syiar keagamaan dia buat event kan. Iya, benar. Misalnya sama juga misalnya dalam momentum nuzul Quran, ada juga peringatannya, bukan sekedar lomba juga, tapi juga ada tabligh akbarnya. Iya, benar. Dalam rangka 1 Muharram, pergantian tahun. Ada juga tabligh akbarnya, ada juga kegiatannya perlombaan, atau misalnya membawa obor gitu ya, keliling kampung gitu ya. Semata-mata itu dalam rangka syiar ya. Nah, maka poinnya yang tadi seperti penjelasan Majelis Ulama, sesuatu yang hukumnya boleh maka dipastikan tidak ada unsur kemaksiatan, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang dizalimi, maka mudah-mudahan itu bernilai ibadah secara umum ya. Baik. Nah, tapi kalau seandainya ada kemaksiatan, ada kelalaian, gara-gara pawai obor nggak sholat maghrib, gara-gara pawai obor nggak jadi sholat isya, tentu gara-gara peringatan Maulid Malamang lupa sembahyang isya gitu. Nah, ini bahaya kan. Benar. Jadi jangan gara-gara yang hukumnya boleh, yang wajib, yang sunnah, bahkan lagi yang wajib tertinggal, tentu tidak boleh. Benar sekali. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Ya, baik. Nah, begitu juga misalnya kalau ada tradisi Malamang atau Bungolado, kalau misalnya kita memang tidak mampu untuk berinfak, jangan merasa bersalah pula. Tetangga berinfak 50.000, 100.000, infaknya dipajang, ditaruh di Bungolado, kita enggak, jangan mirip pula. Ini bab infak itu urusan hati dan kemampuan masing-masing. Benar sekali gitu. Dan tadi Buya sudah sampaikan juga beberapa model Maulid Nabi gitu ya yang terjadi di beberapa daerah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Keluarga Asip terkait dengan tradisi Maulid Nabi di Minangkabau. Tapi pada segmen terakhir nantinya Keluarga Asip, untuk Anda yang bertanya silahkan DM saja di Instagram kita @sipfm. Keluarga Asip, nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, spesial untuk Anda Keluarga Asip Maher Zain dengan I Love You So. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali pada segmen terakhir program Dialog Sosial Budaya di edisi Rabu 25 Oktober 2023. Dan kita masih dalam pembahasan tradisi Maulid
Nabi di Minangkabau bersama dengan narasumber kita Buya Haji Mulyadi Muslim LC-MA Dato Said Marajunan Putih, seorang tokoh adat dan budaya Sumatera Barat. Pada segmen pertama tadi Keluarga Asik kita sudah membahas ya terkait dengan bagaimana Islam secara menyeluruh dan juga bahkan hukum memperingati yang namanya Maulid Nabi seperti itu. Dan kemudian Keluarga Asik tadi sudah disampaikan juga beberapa model ya dan asal muala peringatan Maulid Nabi di Sumatera Barat khususnya di Minangkabau dan model-model dari peringatan Maulid Nabi yang berbeda di tiap daerah yang ada di Minangkabau. Nah di segmen terakhir ini Keluarga Asik kita akan membahas terkait dengan nilai apa gitu ya atau manfaat makna seperti apa yang bisa kita ambil dari peringatan Maulid Nabi walaupun dengan model-model berbeda di setiap daerah yang ada di Minangkabau. Kita langsung ke Buya Mul terkait dengan nilai apa ini Bu ya yang bisa kita ambil dari peringatan Maulid Nabi ini. Baik, terima kasih BFM dimanapun berada. Ketika kita berbicara tentang filosofi adat kita di Minangkabau, adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai, maka poin pentingnya itu adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Islam ya, dengan sumber Al-Quran dan hadis semaksimal mungkin, seintens mungkin. Dan bagaimana nilai-nilai Quran itu dijalankan atau diamalkan, maka contoh referensi utamanya itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibunda Aisyah ketika beliau ditanya bagaimana akhlaknya Rasul. Nah, Ibunda Aisyah mengatakan khuluquhul Quran, akhlaknya Rasul itu Quran gitu. Iya. Maksudnya Quran kan bukan hafal 30 juz teks ayat, tidak, tapi nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran yang 114 surat, yang 30 juz, yang lebih kurang 6.636 ayat itu jadi pedoman bagi kita umat Islam. Nah, bagaimana cara mempedomaninya? Sudah ada contohnya, yaitu Rasul kan? Maka momentum peringatan Maulid Nabi dengan model apa saja ya, selama tidak melanggar syariat yang tadi, tidak ada mubazir, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang terzolimi, maka tentu pesan utamanya itu adalah bagaimana kita semakin mencintai sunnah Rasul SAW. Maka kita lihat pasti di ceramah atau pembacaan buku Barzanji oleh para ustadz atau mubalik itu pasti titik tekannya itu meneladani Rasul, mencontoh akhlak Rasul dalam urusan keseharian, dalam berkeluarga, bermasyarakat, apalagi berbangsa dan bernegara. Nah, itu sebenarnya pesan utamanya. Maka kalau ada terjadi pergeseran budaya yang dulu mungkin dilakukan semeriah mungkin, seoptimal mungkin, seolah-olah itu ada sebuah perayaan kegiatan yang luar biasa, yaitu suatu hal yang mungkin dikembalikan, bisa juga tidak karena kondisi di lapangan. Tapi poinnya meneladani Rasul pasti akan kita lakukan setiap waktu gitu. Nah, di momentum peringatan Maulid kita membaca biografi Rasul lebih banyak, lebih optimal, lebih serius gitu. Itu pesan yang seharusnya kita ambil atau kita tangkap gitu. Begitu juga kita buat event lomba bermacam-macam. Jangan orientasinya untuk juara itu gitu. Bahwa ada namanya lomba atau pertandingan mencari juara itu betul gitu. Tapi pesan dari syiar Maulid Nabi atau pekan Maulid Nabi itu adalah meneladani Rasul gitu. Nah, jadi jangan gara-gara proses atau gara-gara kegiatan pendukung Maulid Nabi ini kita sebegitu serius, lupa kita dengan inti atau pesan utamanya gitu. Nah, pesan utamanya atau inti utamanya itu adalah meneladani Rasul gitu. Maka pertanyaannya begini, kalau kita sudah selesai pekan Maulid, nah apa poin-poin yang kita ambil, yang kita dapatkan untuk kita jadikan menjadi budaya kita dalam rangka meneladani Rasul gitu. Nah, ini seharusnya pertanyaan harus dibuat gitu, setiap ada event. Sama juga peringatan Maulid Nabi, pakai tradisi Malamang, ada snack, ada makan-makan, ada bungolado. Pertanyaan, ada nggak dari kegiatan itu poin-poin yang berkaitan dengan akhlak Rasul yang bisa kita teladani?
khawatirnya karena sibuk malamang, sibuk membuat bungulado, Lupa. urusan makan, lupa dengan ceramahnya Ustadz yang tadi. Iya, benar Nah, sekali. maka saya rekomendasikan kalau bisa setiap cara ceramah itu seperti model pembelajaran, Iya. perlu dicatat gitu, perlu direkam gitu. Iya, benar. Supaya apa? Nanti sampai di rumah bisa dibagi ke keluarga yang mungkin tidak bisa datang. Nanti di lain waktu bisa didengar ulang sehingga kehadiran Rasul, kecintaan kita kepada Rasul kita buktikan dengan meneladani beliau gitu. Nah, itu poin yang harus kita garis bawahi bersama-sama. Iya, baik. Nah, kalau tidak ada malamangnya, nggak ada bunguladonya, peringatan Maulid Nabi sah nggak? Sah, karena dia perbuatan yang berkaitan dengan suatu hal yang boleh. Intinya bukan malamang atau bunguladonya, intinya adalah membaca biografi Rasul untuk diteladani, bukan sekedar dibaca atau didiskusikan. Baik, siap. Jadi keluarga Sip ini bukan hanya sekedar euforia saja gitu ya dalam memperingati Maulid Nabi, namun ada pesan paling utama yang harus kita tangkap dari peringatan Maulid Nabi, yakni meneladani gitu ya. Meneladani dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan yang sekedar dibaca gitu atau dilihat-lihat saja, tapi diaplikasikan gitu. Nah, Buya, terakhir ini closing statement kita Buya untuk edisi kali ini. Ya, pendengar dimanapun berada, kita meneladani Rasul SAW adalah suatu kemestian. Tapi bagaimana kita bisa meneladani? Jalan satu-satunya adalah dengan membaca sirah atau biografi atau membaca sunnah-sunnah beliau. Dan pada akhirnya nilai kita atau event yang kita buat dalam rangka peringatan Maulid itu pada aplikasi atau penerapan, pada keteladanan kita meneladani Rasul SAW, bukan membuat event, bukan menghabiskan biaya untuk seremonial, tetapi aplikatif dalam meneladani Rasul SAW sebagai bukti cinta kita kepada Rasul SAW. Ya, baik. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Iya, baik. Dan juga keluarga Sip, semoga dengan diskusi kita di hari ini menjadi alarm kembali buat kita untuk sejenak merenung dan mengaplikasikan, membaca kembali sirah nabawiyah dan bahkan mengaplikasikan meneladani beliau, bagaimana keutamaan dari Maulid Nabi dan juga Rasul kita, seperti itu. Terima kasih Bu ya atas waktu dan kesempatannya di hari ini. Sampai ketemu di 15 hari ke depannya Bu ya. Kita akan membahas tentang apa lagi ini keluarga Sip ya. Dan juga terima kasih atas atensi Anda, baik yang mendengarkan di 105,8 Radio Sip FM ataupun di live streaming kita di www.sipfm.com. Terima kasih keluarga Sip, kita mohon pamit dan tetap di 105,8 karena masih ada program menarik selanjutnya, Ensiklopedia Islam, masih bersama dengan saya, sahabat Siaranda Mutia Zahra. Baik keluarga Sip, kita pamit. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.